Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia kita masih bisa diberikan kesehatan serta kekuatan untuk menjalani kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas PPT atau PowerPoint yang telah kami buat dan kami rangkai dengan judul kalimat serta pembagian-pembagian di dalamnya. Nah, sebelumnya pertama kali kami akan memperkenalkan dulu ya dosen pengampu kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Dr. Fatmawati, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Oke. Tapi sebelum masuk ke dalam materi dan peta konsep apa-apa saja yang akan kami jelaskan dalam PPT ini, saya akan memperkenalkan dulu nih anggota-anggota dari kelompok 4. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi yang pertama saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Agus Irmawan Saputra dengan NPM 2191 10057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Prayoga, saya dari kelompok 4, NPM saya 2191 10057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Galib dengan NPM 219100250. Nama saya Yeli Mardianti, NPM 219100031. Lalu yang terakhir ada saya sendiri yaitu Yustika Afrilia dengan NPM 219110087. Oke, kita masuk ke dalam peta konsep. Apa-apa saja sih yang akan kami bahas dalam PPT kami dan video yang akan kami jelaskan pada hari ini? Oke, yang pertama kami akan membahas tentang pengertian dari kalimat. Jadi pengertian kalimat itu ada secara umum dan dari beberapa para ahli. Lalu yang kedua ada pola dasar kalimat. Yang ketiga ada jenis-jenis kalimat. Lalu yang keempat itu ada pengertian dari kalimat efektif. Lalu yang kelima ada struktur kalimat efektif. Dan terakhir yang akan kami bahas itu adalah syarat dari kalimat efektif. Oke, kita masuk dulu ke dalam pengertian sebuah kalimat secara umum gitu. Jadi kalimat itu secara umum adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap gitu. Jadi kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh, baik itu dengan cara lisan ataupun secara tulisan gitu. Lalu selanjutnya kalimat itu juga harus memiliki setidaknya itu subjek dan sebuah predikat. Itu baru dia dikatakan sebagai sebuah kalimat. Nah, ada juga nih definisi-definisi dari para ahli yang mengatakan tentang kalimat itu apa sih gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya ada 8 para ahli yang akan langsung dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yeli Mardianti. Kepada Yeli dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan pengertian kalimat dari beberapa para ahli. Pengertian kalimat menurut Cok, yaitu kalimat merupakan suatu bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi akhir dan terdiri atas klausa. Yang kedua, pengertian kalimat menurut Hodgkin, suatu konstitut atau bentuk yang bukan konstituen, suatu yang bentuk gramatikal yang tidak termasuk ke dalam konstruksi gramatikal lain. Yang ketiga, pengertian kalimat menurut Bloom-Violet, yaitu suatu bentuk linguistik yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk yang lebih besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal. Yang keempat, pengertian kalimat menurut Lado, satu kecil dari ekspresi lengkap. Yang kelima, pengertian kalimat menurut Rumland, yaitu suatu gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Yang keenam, pengertian kalimat menurut Krida Laksana, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Yang ketujuh, pengertian kalimat menurut Alwi dan kawan-kawan, suara naik turun dan keras lembut di sela jeda, diakhiri intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan. Yang kedelapan atau yang terakhir, pengertian kalimat menurut Chair, susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Jadi, di semua kalimat-kalimat yang saya baca tentang menurut para ahli, pasti ada kalimat yang kurang jelas atau memang asing di telinga kalian. Contohnya kayak klausa, linguistik, sama gramatikal. Di sini saya akan menjelaskan arti klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan linguistik adalah ilmu bahasa
yang mempelajari tentang bahasa. Selanjutnya, gramatikal adalah hal-hal yang sesuai dengan tata bahasa. Terima kasih dulu kepada Yeli karena sudah merincikan 8 definisi daripada para ahli yang berbeda-beda ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, itu berbicara tentang pola dasar kalimat. Yang paling dasar kita lihat dulu yaitu ada subjek dan predikat. Nah, karena memang cuman terdiri dari 2 itu, jadi makanya dia dikatakan sebagai kalimat atau pola kalimat yang paling sederhana. Tuh, contohnya petani bercocok tanam, di mana petani sebagai subjek dan predikatnya adalah bercocok tanam. Lanjut yang kedua itu adalah subjek, predikat, dan objek, di mana pola ini biasanya digunakan dalam contoh-contoh kalimat deklaratif, aktif, transitif, dan kalimat aktif, transitif. Maksudnya kalimat-kalimat ini memang yang memiliki unsur-unsur objek di dalamnya dan biasanya memiliki predikat, dan predikatnya ini berimbuhan atau berawalan memper. Nah, contohnya nih kita lihat ya, adik sedang memainkan piano. Nah, di sini kan kita menggunakan predikat dengan imbuhan me. Di mana adik itu merupakan subjek, sedang memainkan adalah predikat, dan yang dimainkan adalah piano, di mana piano menjadi objek di situ ya. Kita lanjut yang ketiga, itu adalah subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, biasanya pola ini digunakan dalam contoh-contoh kalimat deklaratif, aktif, intransitif. Beda dengan yang tadi ya, di mana kalimat aktif, intransitif atau kalimat-kalimat seperti deklaratif, semi transitif, dan kalimat intransitif dan sebagainya, itu adalah memang kalimat-kalimat yang tidak perlu dicantumkan sebuah objeknya. Contoh kalimatnya nih kita lihat aja langsung ya. Anak-anak sedang bermain layang-layang. Di mana anak-anak itu kita masukkan ke dalam subjek, sedang bermain adalah predikatnya, dan pelengkapnya adalah layang-layang. Jadi kalimat-kalimat deklaratif, intransitif, dan semi transitif dan lain sebagainya itu memang kalimat yang tidak perlu dicantumkan sebuah objek dalam kalimat tersebut. Lalu ada SPK. Nah, SPK ini adalah memang pola yang dapat dijumpai pada kalimat deklaratif, intransitif, dan kalimat aktif, transitif, sama seperti di awal tadi. Mempunyai predikat atau imbuhan awal predikatnya itu menggunakan ber, me, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat contohnya nih, burung-burung bersahutan di pagi hari. Nah, ini kan menggunakan predikat dengan imbuhan ber ya. Burung-burung di sini kita masukkan sebagai subjek, lalu bersahutan adalah predikatnya, dan di pagi hari adalah keterangannya. Di pagi hari ini merupakan keterangan waktu ya teman-teman. Kita masukkan dalam keterangan waktu. Oke, lanjut itu ada SPOK. Nah, ini nih kalimat atau pola dasar kalimat yang sering kita jumpai dari SD bahkan ya, di pelajaran bahasa Indonesia kita kan kebanyakan menggunakan pola kalimat dasar subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Jarang banget nih kita gunain subjek, predikat, keterangan, atau subjek dan predikat saja. Itu kan jarang, yang paling sering kita jumpai ya di pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia itu memang kalimat dengan pola dasar subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kita lihat contohnya ya. Ada ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Nah, di sini ibu merupakan subjek, predikatnya adalah membeli, sayur-sayuran adalah objek, yaitu objek yang dibeli. Di pasar tradisional adalah keterangan. Di sini kita menggunakan keterangan tempat. Beda dengan yang tadi ya, sebelumnya contoh dari SPK atau subjek, predikat, keterangan, kita menggunakan kata keterangan waktu. Lalu ada yang selanjutnya subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kita lihat contohnya di sini. Ibu membelikan adik pakaian baru. Di mana ibu itu adalah subjeknya, membelikan adalah predikatnya, di sini objeknya adalah si adik ya. Lalu pelengkapnya itu adalah pakaian baru. Yang ketujuh, pola dasar kalimat subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Nah, contohnya itu ada anak-anak bermain bola di tanah lapang. Dimana di sini anak-anak adalah subjeknya, bermain adalah predikatnya, pelengkap di sini adalah bola, dan keterangan yang kita gunakan di sini adalah keterangan tempat ya, yaitu di tanah lapang. Nah, ini yang terakhir nih, yaitu pola kalimat yang memang paling kompleks dan paling lengkap karena memang semua unsur kalimat masuk nih ke dalam pola dasar kalimat itu, yaitu ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada pelengkap, dan keterangannya. Nah, contoh kalimatnya nih, ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu kemarin. Nah, di sini ibu adalah subjeknya, membelikan adalah predikat, objeknya adalah adik ya, sepatu baru adalah pelengkapnya, pada hari Minggu kemarin adalah keterangan. Nah, ini juga kita menggunakan keterangan waktu ya teman-teman. Nah, itulah tadi 8 dasar pola kalimat.
Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis kalimat. Ada 5 nih teman-teman, jenis atau pengelompokan jenis-jenis kalimat. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan pengucapannya. Lalu yang kedua ada berdasarkan jumlah frasanya. Yang ketiga berdasarkan isi atau fungsinya. Yang keempat berdasarkan unsur kalimatnya. Dan yang terakhir adalah jenis kalimat berdasarkan pola subjek dan predikatnya. Yang mungkin lebih lengkapnya nih, untuk berdasarkan pengucapan dan frasanya itu akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yaitu Farhan. Dan berdasarkan isi atau fungsinya akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Dan di unsur kalimat, berdasarkan unsur kalimat dan subjek predikatnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya dengan nama Afif Prayoga. Nah, kita masuk saja ya ke pemateri kita selanjutnya, yaitu adalah M. Farhan Golib. Kepada Farhan kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya, yang terdiri dari 2, yaitu A. Kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah sedikit pun apa yang diutarakan. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. Yang B. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Dan slide berikutnya. 2. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya, yang terdiri dari 2. Yang A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Yang B. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Oke, baik, terima kasih Farhan. Kita langsung masuk aja teman-teman ke slide yang berikutnya, yang menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Di sini ada 5 nih teman-teman, jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Yang pertama kita lihat di sini ya, yaitu adalah kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan atau kalimat-kalimat berita. Ya, jadi kalimat ini sesuai namanya memang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi karena memang kalimat berita. Lalu yang kedua itu adalah kalimat interrogatif atau kalimat-kalimat tanya yang berfungsi atau digunakan untuk mencari tahu suatu informasi atau jawaban dan respon dari lawan bicara kita. Nah, biasanya nih kalimat interrogatif ini kita gunakan untuk kalimat tanya di wawancara-wawancara. Ya teman-teman, pasti banyak yang kita jumpai itu ketika kita mengikuti suatu organisasi atau mengikuti suatu kegiatan perlombaan, pasti kita atau orang juri yang mewawancarai kita menggunakan kalimat-kalimat interrogatif gitu. Lalu yang ketiga itu adalah kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini adalah kalimat-kalimat perintah. Jadi ya fungsinya atau tujuannya ya untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi di kehidupan sehari-hari kita itu kita sering jumpai nih kalimat-kalimat tadi ya, kalimat-kalimat berita, kalimat-kalimat interrogatif, kalimat imperatif, lalu ada kalimat seruan nih. Kalimat yang memang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Ini kita sering nih kita gunain ya. Kalimat-kalimat seruan nih sering kita gunain dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang terakhir berdasarkan isi dan fungsinya itu ada kalimat pengandaian. Jadi kalimat pengandaian berarti kan berkeinginan. Jadi kalimat ini memang bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari seseorang atau baik itu penulis dan pembaca yang belum sempat terwujud atau belum terwujud gitu. Oke, baik, kita lanjut ke jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimatnya yang langsung akan dijelaskan atau saya serahkan langsung kepada Afif Prayoga. Kepada Afif dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. A. Kalimat lengkap. Kalimat yang minimal terdiri dari sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalimat majas dapat dikategorikan sebagai kalimat lengkap. B. Kalimat tidak lengkap. Kalimat yang tidak sempurna. Kalimat ini biasanya digunakan untuk kalimat semboyan. Misalkan salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. 5. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikat. Kalimat versi. Kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia. SP subjek predikat atau SPO subjek predikat objek atau SPK subjek predikat keterangan dan lain sebagainya. Contoh, dia tidak mendengarkan nasihat ayahnya kemarin. Dia adalah subjek, tidak mendengarkan adalah predikat, nasihat ayahnya adalah objek, kemarin adalah keterangan. Kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat di mana predikatnya didahului subjek.
yang berarti merupakan kebalikan kalimat versi. Biasanya penulisan kalimat inversi diiringi dengan penulisan kalimat versi yang fungsinya sebagai penekanan terhadap kalimat dari sebuah kalimat. Contoh, diberikannya kami tugas logika, sedangkan diberikannya adalah predikat, kami subjek, tugas logika adalah objek. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kalimat efektif dan struktur kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Contohnya, masih banyak hal-hal yang harus dibahas, seharusnya masih banyak hal yang harus dibahas. Dan struktur kalimat efektif dibagi menjadi 3, yaitu 1. Struktur kalimat efektif umum. Struktur ini dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel. Kalimat umum ini dibagi 2, yaitu wajib dan tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat, sedangkan unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan, termasuk kata kerja bantu. Dan yang ketiga, struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan, lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Nah, setelah kita mendengar ya dari tadi penjelasan yang sangat amat panjang, kita masuk nih ke dua slide terakhir atau materi terakhir yang akan kami jelaskan, yaitu tentang syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama kita lihat di sini adalah kesepadan struktur. Maksud kesepadan struktur di sini seperti apa? Maksudnya itu adalah adanya keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai dalam kalimat efektif tersebut. Lalu yang kedua itu ada memiliki subjek dan predikat yang jelas. Jadi agar kalimat atau sebuah kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang efektif, maka subjek dan predikatnya itu harus kita buat dengan jelas. Dengan cara itu dengan kita menghindarkan kata-kata atau penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek seperti di, ke, dari, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada tidak terdapatnya subjek ganda. Nah, contohnya aja nih, ada kalimat penyusunan makalah itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, itu kan rancu ya. Makalah itu saya dibantu oleh. Kalimat itu menjadi tidak efektif. Lalu yang efektif seperti apa? Diubahnya gimana? Nah, kita ubah kalimat itu menjadi menyusun makalah itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, itu kan kalimat jadi efektif ya. Tidak membuat subjek itu menjadi subjek ganda. Lalu yang keempat itu ada predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang gitu. Karena memang kalau sebuah kalimat efektif didahului kata yang, itu bakal menghilangkan sebuah predikat dalam sebuah kalimat tersebut. Contohnya aja nih, ketika ada kalimat Abdi yang berangkat sekolah. Nah, padahal kalimat efektif yang seharusnya itu adalah Abdi berangkat sekolah. Ya tidak usah kita letakkan kata yang di depan sebuah predikat, karena itu akan membuat sebuah kalimat itu tidak menjadi efektif. Yang kelima, syaratnya itu adalah keparalelan bentuk. Lalu yang keenam itu adalah kehematan kata. Nah, di sini maksud kehematan kata adalah kalimat efektif itu harus hemat dalam penggunaan kata-kata. Jangan menggunakan kata-kata atau frasa yang bentuk lainnya atau bentuk-bentuk lain yang tidak perlu atau tidak penting dalam kalimat tersebut gitu. Lalu yang ketujuh itu adalah menghilangkan pengulangan subjek. Subjek itu hanya perlu disebut sebanyak 1 kali dalam 1 kalimat. Lalu yang kedelapan, hindari kesinoniman dalam 1 kalimat. Jadi kalimat yang mana yang sama itu kita pilih aja salah satunya, nggak usah kita masukkan ke dalam kalimat itu dua kalimat yang memang maknanya adalah sama. Yang kesembilan itu adalah perhatikan kata jamaknya. Contohnya aja kayak anak-anak itu sedang bermain mobil-mobilan. Ya maksudnya kalimat efektif itu tidak usah menggunakan kata jamak sebanyak 2 kali, anak-anak dan mobil-mobilan. Biar efektif kita ubahlah kalimat itu menjadi anak itu bermain mobil-mobilan. Nah, itu kan lebih efektif dan lebih enak untuk didengar dan dibacanya ya, daripada anak-anak itu bermain mobil-mobilan gitu. Kalimat itu terlalu berlebih-lebihan. Sedangkan syaratnya tadi adalah kalimat efektif itu harus hemat dalam penggunaan kata. Jadi harus diperhatikan ya kata-kata jamak seperti itu. Lalu yang ke-10 adalah kecermatan penalaran. Di mana artinya ya harus memperhatikan pemilihan-pemilihan kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contohnya nih, ada kalimat mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah gitu. Kalimat itu kan menimbulkan tafsiran ganda ya.
Kayak kalau kita lihat dari bentuk atau yang terkenal itu adalah mahasiswa, maka kalimatnya adalah mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Jadi nggak usah kita masukkan lagi tuh kata-kata atau kalimat perguruan tinggi, karena memang mahasiswa yang notabene adalah seorang atau seseorang yang berkuliah di perguruan tinggi kan. Tapi kalau kita lihat dari kalimat atau yang terkenal itu adalah perguruan tingginya, maka kita harus mengubah lagi nih kalimatnya, karena kan tadi tafsiran ganda ya, jadi bisa kita ubah kalimat satu itu menjadi dua persepsi. Yang kedua itu adalah mahasiswa dari perguruan tinggi itu terkenal dan menerima hadiah. Yang terakhir nih ada kelogisan bahasa. Maksudnya itu adalah kalimat itu harus diterima oleh akal sehat seseorang. Contohnya aja ada kalimat waktu dan tempat dipersilakan. Sering ya MC tuh bilang kepada bapak nenek waktu dan tempat dipersilahkan. Itu kan maksudnya tidak logis ya. Yang dipersilahkan emang waktu dan tempat gitu. Harusnya kan agar tidak memboros kata, agar kalimat itu menjadi sebuah kalimat efektif, ya udah kita bilang aja. Contohnya tadi kepada Afif dipersilahkan. Jadi nggak usah kita bilang waktu dan tempat dipersilahkan. Itu kan maknanya jadi kita mempersilahkan waktu dan tempat. Ini tidak logis. Itulah tadi syarat-syarat dari sebuah kalimat efektif. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari materi yang telah kami rangkum. Jika ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan kata dalam presentasi kami ini, atau pengulangan-pengulangan kalimat, dan adanya kesalahan-kesalahan penulisan dalam PPT kami ini, kami mohon saran dan kritik yang membangun agar di tugas-tugas berikutnya kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Dan akhir kata saya ucapkan alhamdulillah karena sudah menyelesaikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman dan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Fatmawati Sarjana Pendidikan dan Master Pendidikan, yang telah memberikan ilmunya kepada kami, yang telah meluangkan waktu juga untuk kami, para mahasiswa Ibu. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 undur diri. Sampai jumpa.